Amsal Soleman pasal 10 ayat yang ke-20. Di dalam kitab Amsal Soleman ini Tuhan berbicara kepada kita saudara. Demikian firman Tuhan. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Nah, pada sore hari ini saudara kita berbicara perkara lidah orang benar dan pikiran orang fasik. Kalau kita perhatikan saudara, penilaian-penilaian ini di dalam dunia ini kita selalu menghadapi suatu kenyataan bahwa lidah ini sukar sekali untuk dikuasai. Nah, kita lihat juga karena firman Tuhan yang berkata bukan saya, tetapi di dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga, Yakobus pasal 3, Yakobus pasal 3 ayat yang ke-5 mulai. Yakobus pasal 5, pasal 3 ayat 5. Yakobus itu yang hampir belakang, perjanjian baru belakang, hampir belakang. Hampir belakang, di belakang sekali. Dekat Wahyu ya. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Kemudian ayat yang ke-9, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Kemudian ayat yang ke-8 yang menjadi kunci, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah, sebab ia adalah suatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Nah, dengan kita membaca firman Tuhan ini saudara, kita perhatikan. Seolah-olah antagonis. Di dalam Amsal Soleman tadi dikatakan, lidah orang benar adalah seperti perak pilihan. Tetapi di dalam kitab Yakobus dikatakan, lidah adalah satu apa? Ayat yang ke-8 ini. Sesuatu yang buas, yang tak terkuasai. Nah, ini kan kalau saudara perhatikan bertentangan enggak? Hah? Bertentangan. Maka dari itu kita harus mempelajari firman Tuhan itu secara keseluruhannya. Tidak bisa dipetik-petik. Nah, kalau orang yang memang lidahnya belum dapat dikuasai, artinya tidak terkontrol, lalu dia ditegur oleh seseorang, kamu ini kok tidak bisa ngontrol mulutmu toh. Lalu jawaban orang itu bagaimana? Bukankah sudah tertulis di dalam Alkitab bahwa lidah itu sesuatu yang buas? Nah, kira-kira orang itu bakal berubah enggak? Enggak berubah, saudara. Kenapa? Karena apa yang diucapkan di dalam Alkitab ini diimani oleh dia. Makanya tidak dapat berubah. Tapi kalau orang itu dia membaca seluruh isi Alkitab, dan di dalam Alkitab yang lain dia berkata, lidah orang benar adalah seperti perak pilihan. Bakal berubah enggak? Berubah. Kenapa dia bisa berubah? Perhatikan, kalau perak, kenapa ditulis perak yang pilihan itu kenapa? Bagaimana kita dapat mempunyai, memilih, dan membeli perak yang pilihan? Perak yang pilihan itu harus digodok.
Dibakar berkali-kali sampai akhirnya kotorannya itu muncul sendiri. Nah, pada waktu perak itu dibakar, leleh atau enggak? Leleh, saudara, perhatikan. Nah, di sini dikatakan lidah orang benar itu seperti perak pilihan. Berarti kalau saudara dan saya mau mempunyai lidahnya orang benar, mempunyai perubahan, saudara harus mengalami apa? Proses pembakaran dengan api. Proses pembakaran dengan api itu bukan satu peristiwa yang enak. Tetapi adalah satu penderitaan yang akan mengubahkan kita ini menjadi baru, saudara. Nah, kalau firman Tuhan di dalam Yakobus berkata bahwa lidah adalah satu alat yang buas. Karena ternyata kalau saudara perhatikan dengan lidah manusia, orang itu dapat membunuh orang lain. Betul enggak? Satu contoh. Seorang bapak. Dia selalu menekan istrinya dengan marah, dengan perkataan. Lama-lama istrinya ini frustrasi enggak? Mati, ngenes enggak? Pelan-pelan enggak? Betul enggak? Kalau lidah ini satu racun yang mati, membuat orang mati pelan-pelan. Maka dari itu, saudara perhatikan, lidah ini tidak mungkin diubah. Karena apa? Karena lidah ini ukurannya sudah pas untuk tiap-tiap mulut orang. Hidung bisa dirubah. Dioperasi, betul enggak? Karena ruangannya luas, mau digedein, mau dikecili bisa. Loh, betul enggak? Dimajuin bisa, dimasukkan bisa, betul enggak? Matamu bisa juga dilebarkan, disitipkan, bisa enggak? Bisa. Kupingmu bisa dirubah enggak? Bisa. Lidah enggak bisa. Siapa yang bisa ngerubah lidah saja? Mbok kecili enggak bisa? Mbok besari enggak bisa? Ngerti enggak? Jadi saudara perhatikan, lidah ini ukurannya sudah pas. Nah, kalau lidah dikatakan adalah satu alat yang buas, itu sebetulnya keluarnya dari mana? Lidah ini cuma satu alat, saudara. Keluarnya dari mana? Hati loh. Hati yang pahit selalu keluar mulutnya pahit. Hati yang jengkel selalu mulutnya keluarnya maki-maki terus. Nah, yang jadi sasaran siapa kerap kali? Ibu-ibu toh. Kalau bapaknya jengkel di kantor, pulang yang dapat sasaran siapa? Ibu-ibu toh. Lalu ibu-ibu menumpahkannya pada siapa? Loh, pada anak ya toh. Anak numpahkannya pada siapa? Pembantu terusane. Pembantu pada siapa? Balik lagi dia nanti. Loh, saudara tahu ini tidak bisa berhenti tanpa dari sumbernya. Ngerti enggak? Maka dari itu sebetulnya kita harus perhatikan bahwa segala perkara firman Tuhan berkata itu dari dalam hati. Bukan dari luar masuk ke hati. Dari hati lebih dahulu. Nah, maka dari itu kita harus sadar. Siapa yang harus mulai dulu? Firman Tuhan berkata, satu orang diselamatkan, seluruh isi keluarga diselamatkan. Jadi siapa yang mau mulai siapa? Kalau orang tidak yang mengenal Tuhan lebih dahulu. Maka dari itu, kalau ibu-ibu ini sudah mengenal Tuhan lebih dahulu, biarpun bapaknya belum mengenal, jangan masalahkan. Karena apa? Karena engkau yang harus mulai dulu. Karena segala sesuatu dimulai dari dalam diri kita masing-masing. Ada seorang ibu, dia punya anak kecil, bapaknya pendiam. Anaknya juga pendiam. Bapaknya pendiam, ibunya pendiam. Kira-kira anaknya bakal pendiam apa enggak?
Hah? Pendiam. Kalau dirawat sendiri. Sebabnya bapaknya sama ibunya ndak suka ngomong. Anaknya juga ndak ada yang ngajari ngomong. Loh, betul ndak? Akhirnya lambat ngomong. Tapi kalau anak ini punya susternya cerewetnya luar biasa. Anaknya jadi cerewet ndak? Cerewet. Maka dari itu, saudara perhatikan. Hati-hati. Nah, kalau firman Tuhan berkata bahwa dengan lidah kita ini sadar, harus sadar. Sebab apa? Dengan perkataan kita yang keluar dari hati, ini dapat menjadi ikatan. Dan ikatan ini membawa maut penderitaan. Seorang ibu yang jengkel, karena dia jengkel sama bapaknya, ya dah, hatinya ini jengkel terus sebelum kawin mesra. Tapi setelah kawin, bapaknya berubah wataknya. Ibu ini jengkel, tapi karena sudah kawin dan tidak bisa terus cerai lagi, apalagi dia sudah ngandung. Ya dah. Lalu apa yang ada di dalam hatinya ini meresap tidak ke dalam anak? Anak nanti keluar, kejengkelanmu tertanam di dalam anak. Kejengkelanmu ini sebetulnya tidak akan masuk ke dalam diri anak kalau tidak kamu masukkan dalam pikiranmu. Kalau sudah masuk ke dalam pikiran, kemudian dari pikiran ini keluar kata-kata yang menyakitkan, ini didengar oleh anak yang dalam kandungan. Dan ini yang merupakan kehancuran bagi anakmu. Contohnya, saudara, di dalam kehidupan orang, anaknya ini kadang-kadang keluar cacat. Hanya karena apa? Karena pikiran ini. Ini saya ngalami sendiri dan keluarga kami. Ayah ibu, anaknya 9. Tidak ada satu yang cacat. Kecuali adik saya perempuan. Hanya karena apa? Pada waktu ibu saya mengandung, lalu bapak saya ini marah sama tukang. Karena tukang ini tukang nyuri. Saking jengkelnya bapak saya itu telinganya dipikir, dipuntir. Karena dipuntirnya itu sampai muter gitu lah. Ibu saya ini lihat gitu tuh jatuh kasihan. Menyesal sekali. Aduh, orang papa ini kok demikian keras sampai orang kayak gitu. Jadi dia lihat ini telinga sampai dipuntir sampai muter gitu tuh. Saudara tahu, adik saya keluar persis telinga yang dipuntir persis ke belah kanan, bunder ser. Tutup. Waktu ayah saya melihat anaknya lahir, begitu dia menyesal luar biasa. Lalu dia bertanya, berdoa, Tuhan, aku kok bisa punya anak cacat gini nih, kenapa? Tuhan berkata, pada waktu kamu marah, istrimu lihat dan masuk dalam hati, kemudian istrimu memikir, dan itu membentuk onderdil anakmu. Karena waktu di dalam kandungan itu, anak ini kan belum sempurna toh. Ngerti enggak? Sedang dibikin. Maka dari itu, kalau engkau sedang mengandung, hati-hati, jangan sembarangan. Sebab ini kemasukan benda yang tidak baik, jadinya persis kayak itu. Maka dari itu, saudara, kita perhatikan. Lidah ini, perkataan-perkataan kita dapat menjadi ikatan dan penderitaan dan tidak akan hilang. Coba kalau sudah cacat gitu, seumur hidup enggak? Seumur hidup. Lalu yang satu lagi, contoh lagi. Kita kerap kali tidak nyadari, kita kalau ngomong selalu, aku kepengen hidup panjang umur terus. Ayo, rata-rata orang kepengen panjang umur enggak? Minta toh panjang terus. Panjang terus. Jadi sembayangnya terus, Tuhan berikan aku panjang umur. Panjang umur. Lah ini ngomong terus. Nah, terjadi saudara. Umur 95 belum mati-mati.
sudah loyo, sudah teler, sudah tidak bisa apa-apa, sembarang-barang sudah di dalam di kamar, tetap tidak bisa mati. Dan penderitaan ibu ini luar biasa. Karena apa? Anak cucunya sudah tidak ada yang mau ngerawat, dipanggil ke orang tok di dalam kamar, dan baunya luar biasa. Waktu saya dipanggil dari dalam satu kota di Jawa Tengah, saya masuk, saya bilang gini, waduh, penderitaan ibu ini. Siapa yang mau kayak begini nih? Nah, waktu saya berdoa, saya tanya Tuhan gini, Tuhan, mengapa ibu ini demikian penderitaan? Kasihan Tuhan. Tuhan ngomong sama saya, karena dia minta panjang umur, tidak mau mati-mati. Saya ini dia tidak sadar ini, tidak mati-mati terus ini. Penderitaan. Waduh, kalau gitu orang ini lupa motong permintaan ini, batalin. Lalu pada waktu itu saya ngomong, masih saya dengar, saya bilang, Bu, kamu sampai umur seperti ini penderitaan itu buat apa? Lalu dia bilang apa? Ya Pak, aku ya sudah bosen. Loh, lah kalau kamu sudah bosen kok ndak kamu minta? Ya minta. Tapi kok tidak dituruti sama Tuhan. Loh, saya lalu berdoa, Tuhan kok tidak dituruti. Loh, lah setan ini mesti nuntut toh. Belum dibatalin. Yang doa-doanya yang dulu. Oh, gitu. Lalu pada waktu itu saya berdoa, Ibu, kamu sekarang batalin. Kamu dulu tuh minta panjang umur terus. Iya. Sekarang minta ampun. Batalin. Lalu pada waktu itu dia minta ampun dalam nama Tuhan Yesus. Lalu minta ampun, setelah itu Tuhan batalkan. Aku sekarang sudah cukup dan aku minta ampun, aku salah. Aku mengatur engkau, bukan engkau yang ngatur hidupku. Ya toh? Kalau kamu minta-minta terus itu, kamu yang ngatur Tuhan atau Tuhan yang ngatur kamu? Tuhan ngatur kamu toh. Nah, lalu karena Tuhan itu cinta, ya wis ben lah diatur dewek. Nah, sengsara, saudara. Maka dari itu pada waktu itu saya putuskan, setelah saya putuskan, saya bilang, sudah Ibu, sekarang jangan ngeluh, jangan minta-minta lagi, tetapi ngucap syukur. Terima kasih Tuhan, engkau sudah bebaskan. Dan dalam kurang dari sebulan, dia dibebaskan Tuhan. Dan pulang dengan penuh sejahtera. Maka dari itu saudara, perhatikan. Bahwa apa yang kamu ucapkan, ini dapat menjadi kutuk, dapat menyebabkan penderitaan, dan menyebabkan kamu terikat. Maka kalau engkau sedang jengkel, kamu lebih baik masuk kamar, berdoa. Ungkapkan dan ucapkan kepada Tuhan dan minta pengertian supaya kamu bisa mengerti apa sebabnya kamu jadi jengkel. Sebab hal ini berbahaya. Demikian juga anak-anakmu. Kalau engkau jangan jengkel, jangan kamu marahin dengan kata-kata bodoh, bengal, besok mau jadi apa? Kamu mau jadi perampok. Hati-hati, besok jadi apa yang kamu katakan. Sebab hal ini saya kerap kali katakan. Wadah ibu-ibu yang bawa kepada saya, dia berkata, Pak, anakku ini kok nuwakal sekali. Saya bilang, karena kamu tiap hari berkata anakmu nakal terus, tidak pernah bisa baik. Mulai hari ini, tiap hari kamu malam doa, tumpangi tangan, dan katakan, tiap malam dia tidur, katakan tumpangi tangan. Jadilah anak yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, jadi anak baik. Jadi anak baik. Kemudian pagi dia keluar, kalau nakal pun, aku percaya engkau jadi anak baik. Mesti baik. Dan akhirnya baik dalam waktu singkat. Sebab apa? Sebab apapun yang kamu ucapkan, itu akan yang kamu imani. Karena Tuhan Yesus berkata apa? Jikalau kamu percaya, kamu dapat berbicara kepada pohon ini. Seperti yang Tuhan Yesus katakan. Mulai hari ini jangan jadi buah lagi pada pohon ini.
dan pohon itu tidak berbuah saat itu. Tetapi sebaliknya Tuhan berkata, jikalau engkau berkata kepada gunung ini, pindah, dia akan pindah. Iyalah. Maka dari itu, engkau perhatikan. Baca Alkitab secara keseluruhannya. Hati-hati. Jangan gampang mengucapkan sesuatu sembarangan. Karena hal itu menyebabkan ikatan dan kutuk dan penderitaan. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan mengutuk, tetapi berkati tiap orang, supaya kamu menjadi berkat buat orang lain. Ini bedanya anak Tuhan dan bukan, saudara tahu. Tidak diperkenankan di dalam Alkitab kamu mengutuk. Meskipun orang itu jengkelkan sekalipun, berkati dia. Karena dengan engkau berkati orang itu, bukan berarti saudara itu malah membuat dia keberkatan. Tidak. Tuhan berkata apa? Seperti kamu menaruh bara api di atas kepalanya. Jadi lain. Dan di dalam hal ini, dia akan dikejar dengan dosa-dosanya. Dan dia akan bertobat. Maka dari itu saudara, kita harus sadar. Lidah ini kita harus menjaga. Di dalam Amsal Soleman berkata, mati hidup seseorang tergantung dari lidahnya. Dan kita sekarang bagaimana menjadi anak Tuhan yang dapat mengubahkan lidah untuk menjadi berkat, yang sudah punya kebiasaan yang jelek. Saudara tidak akan dapat mengubah lidahmu. Dipotong tidak bisa, dibentuk tidak bisa. Tapi yang dapat adalah diubahkan mulai dari hatinya. Sebab Alkitab sudah berkata, lidah orang benar dia akan seperti perak pilihan. Jadi, kalau saudara mau mengalami pengubahan watak perangai dan kebiasaan, hanya satu, ubahkan dulu hatimu. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengubah hati kecuali firman Tuhan. Dengan firman Tuhan, engkau baca firman Tuhan banyak-banyak, engkau masukkan dalam pikiran dan hatimu, dia akan berubah. Sehingga saudara dan saya mempunyai pikirannya Kristus, bukan pikiranmu yang lama, itu diubahkan. Karena apa? Coba perhatikan. Di dalam Galatia pasal yang kelima. Dalam Galatia pasal kelima, ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dengan buah-buah roh ini, saudara akan dirubah otomatis, lidahmu berubah enggak? Berubah. Coba yang terakhir tadi, penguasaan diri, itu salah satu buah roh. Kalau penguasaan diri ini sudah engkau miliki, lidahmu terkontrol enggak? Hah? Pasti, kamu tidak bisa ngomong seenakmu. Kenapa? Karena dengan penguasaan diri ini, lidahmu terkontrol. Bagaimana hal ini bisa mempunyai penguasaan diri? Saudara tidak bicara, saudara tidak bertindak, saudara tidak melakukan sesuatu tanpa engkau berdoa lebih dahulu, berkonsultasi dengan Roh Al-Kudus. Karena Roh Al-Kudus sudah diberikan kita, dia ada di dalam kita, jadi kamu kemana saja, kamu melakukan apa saja, kamu sebetulnya bisa konsultasi enggak? Hah? Bisa. Maka dari itu penguasaan diri akan ada di dalam diri kamu. Maka dari itu saya selalu mengajak saudara begini, praktek. Nah,
Prakteknya bagaimana? Coba dulu sama suami. Sebab itu yang paling peka. Saudara kalau ngomong-ngomong, berbincang-bincang sama suami, kerap kali terjadi salah paham enggak? Ayo. Salah pendapat enggak? Pasti toh. Mesti gesrek toh. Apalagi dek bicara perkara anak. Dia mengendaki gini, kamu mengendaki gini. Mesti gini terus, enggak bisa klop toh. Nah, kamu coba. Kalau kamu mulai ngomong sama suami, kamu ngomong dulu dalam hati gini. Tuhan, berikan aku mengerti omongan suamiku. Berikan suamiku mengerti omonganku. Lalu Tuhan tuntun omonganku. Yang keluar adalah pimpinanmu. Lakukan asal kamu ngomong sambil berdoa di sini. Pimpin Tuhan. Nanti kan omonganmu tepat, nanti kan bisa klop. Buktiin. Sebab apa? Sebab ini pengalaman saya. Dulu selalu saya sama istri dari klop. Lalu saya minta hikmat Tuhan. Tuhan, aku ini kalau ngomong sama istriku kok tidak bisa klop sih Tuhan. Kok mesti gini terus? Lalu Tuhan berkata, karena kamu salah mengerti. Karena apa? Karena yang mempunyai roh pengertian itu cuma Tuhan. Tanpa Tuhan, engkau tidak akan dapat mengerti, membaca pikirannya orang lain. Betul tidak? Saudara kenal suamimu puluhan tahun, tapi tetap tidak bisa ngerti pikirannya. Iya dah? Kenapa? Karena kamu tidak minta. Coba baca. Di dalam Yesaya. Nabi Yesaya. Pasal yang 11. Ayat yang kedua. Yesaya pasal 11. Ayat yang kedua. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi yang punya pengertian ini siapa? Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara dan saya tidak minta pertolongan Roh Al-Kudus untuk mengerti suamimu, kamu tidak akan dapat mengerti. Mesti keles terus. Maka dari itu demikian juga anak-anak. Demikian juga kalau kamu berbicara satu kepada yang lain. Kalau ada ibu-ibu yang konseling, artinya karena dia mengalami masalah, lalu datang kepada kamu, lalu kamu mengatakan, tolong saya kepengen ngomong-ngomong. Nah, kalau kamu ngomong-ngomong, jangan pakai ini. Akal. Tidak bakal ketemu. Tapi kalau kamu berdoa, Tuhan Roh Kudus, berikan aku mengerti. Berikan aku hikmat untuk mengerti dia, mengatakan hikmat, berikan aku marifat. Roh marifat itu roh untuk mengetahui pikirannya orang lain. Kalau itu kamu lakukan, luar biasa. Di dalam perdagangan sekalipun, engkau minta pimpinan Roh Kudus, pasti kau tidak akan salah jalan. Di dalam beli segala perkara, minta pimpinan Roh Kudus. Nanti kan dituntun. Pasti ketemu yang paling baik. Tidak bakal kamu ketipu. Maka dari itu kita harus perhatikan. Kita minta pimpinan Tuhan roh pengertian ini. Karena itu nanti yang akan membawa engkau dan saya bijaksana. Dan apa? Setiap perkataanmu akan membawa berkat. Coba lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-50. Ayat yang keempat. Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Bagaimana saudara dan saya dapat mempunyai lidah seorang murid? Bagaimana saudara dan saya dapat memberikan semangat yang baru? Kalau engkau dengar-dengaran dan menurut akan pimpinan daripada Tuhan. Sebab di sini dikatakan lidah seorang murid. Berarti murid ini dengar gurunya
lalu mengatakan apa yang dikatakan oleh gurunya. Nah, baru saudara dapat mempunyai kuasa untuk dapat membangkitkan semangat orang lain. Tanpa saudara minta pimpinan Roh Kudus, saudara tidak akan mampu. Tidak bisa. Maka dari itu kalau saya ini ngadakan konseling, saudara, saya tidak pernah berjam-jam, itu tidak pernah. Orang itu cerita, biar saya doa, Tuhan berikan aku marifat untuk mengerti dia, dan satu lagi, hikmat apa yang aku harus katakan. Nah, setelah dia cerita semua, Tuhan, saya tidak dengerin seluruhnya. Hanya yang masuk itu yang Tuhan katakan. Oh ini, orang ini begini. Jadi kadang-kadang saudara itu cerita sampai 1 jam. Aku tidak dengar semua ceritanya. Tak biar ke, sebab apa? Keluar semua dia sudah lego. Padahalnya tak tangkap cuma Tuhan orang ini bagaimana Tuhan berkata. Ini. Nah, kalau orang itu ngelantur, saya katakan stop, cukup. Kamu lakukan ini dan akan mengalami. Loh kenapa Pak saya belum cerita penuh? Saya sudah tahu masalahmu, kuncinya di sini dan Tuhan berkata lakukan ini, selesai, pulang. Nah, kadang-kadang orang itu tidak seneng. Tidak senengnya apa? Lawang mau konseling kok modelnya gini. Kalau saya, untungnya saya dokter, jadi biasa kalau ada pasien datang, saya periksa, tek. Pasiennya cerita ngomong sini, tidak usah ngomong banyak-banyak toh. Dia bilang, dok, saya sakit ini. Oke, periksa, tek. Ya, oke, selesai. Ini obatnya, ini, pulang. Ya dah. Untungnya saya dokter, jadi kalau nyuruh pulang orang itu penak. Tapi kalau hamba Tuhan yang lain, tidak bisa nyuruh pulang, sungkan. Sehingga dia sendiri konseling terus, teler sendiri. Nah ini. Maka dari itu saudara, Tuhan itu ngatur yang sudah baik. Saya sudah akan dipanggil Tuhan menjadi hambanya, disuruh sekolah dokter dulu, suruh lulus dulu. Loh, karena apa? Tuhan tahu. Nanti kalau orang banyak konseling, saya tidak sungkan suruh kamu pulang. Nah, kamu konseling sama saya kan orang sakit toh. Biarpun tidak mungkin tidak sakit tubuh, sakit rohaninya. Lah aku kan dokter rohani, saya sekarang tidak dokter badan lagi. Lah ya dah. Jadi orang datang, tek, saya bilang, Tuhan ini bagaimana? Gini, tek, selesai, pulang. Nanti baru berapa lama kemudian dia datang, dia baru mengatakan, wah, gitu. Ya, urusannya Tuhan bukan saya. Tuhan sih ngomong. Gitu. Enak, saudara. Maka dari itu, saudara perhatikan. Hidup kekristenan harus ada buah-buah roh. Bukan engkau berkarunia, bukan engkau dipakai Tuhan menyembuhkan orang, bukan engkau menobatkan orang yang menyelamatkan kamu, adalah buah-buah roh. Sebab buah roh adalah orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku firman dan kerja Roh Kudus dengan kita membuahkan perbuatan-perbuatan tadi yang kita baca. Sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, murah hati, lemah lembut, rendah hati. Nah, itu buah-buah roh yang nyata, yang dilihat oleh manusia dunia ini. Sehingga mereka tahu ada perubahan di dalam diri saudara dan saya. Tanpa ada perubahan, saudara tidak akan dapat menghasilkan jiwa-jiwa yang lain. Tetapi hal ini dapat dimulai, Tuhan berkata apa? Bersihkan dulu cawan sebelah dalam. Jadi harus dimulai di mana? Keluarga kita lebih dahulu. Maka dari itu saya tadi katakan, praktekkan penguasaan diri hanya dapat kalau kamu berkonsultasi dengan Roh Kudus. Tiap perkataanmu tepat. Nanti ini alami, buktikan dulu. Setelah kamu buktikan, baru kamu berbuah, kamu ajarkan orang lain. Nanti berubah keluargamu. Pengertian suami istri menjadi enak.
Tidak pernah geser lagi. Saya sekarang, saudara, sama istri saya, setahun tidak ribut satu kali. Setahun tidak salah paham sekali. Kenapa? Nah, setiap kali ngomong penuh dengan pengertian. Tak, 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 tak. Enak sekali. Sampai anak-anak bilang, Papa sampai Mama ini kayak orang pacaran terus wae le. Kenapa? Karena ada roh yang lain ini yang gandeng. Sebabnya Tuhan berkata apa? 1, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Betul tidak? Lah, kalau kamu sama suamimu mau ngomong, kumpul tidak? Lalu kamu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tolong Tuhan berikan aku pengertian suamiku ngerti aku mau ngomong. Loh, Tuhan di tengah-tengah enggak? Lalu omonganmu diterima suami, itu disaring sama Tuhan. Channelnya itu klop, enggak menceng. Setannya mau menceng ke, enggak boleh sama Tuhan. Nah, Tuhannya ada, setannya takut toh. Tapi kalau saudara ngomong langsung, setannya yang kurang ajar, dicopoti satu-satu, ditutupi satu-satu, sebagian-sebagian, rimone salah, ribut. Nanti kalau aneh coba perhatiin. Kalau sudah ribut, aneh. Nanti kalau sudah merenungkan. Lalu baik, lalu bilang, lupa, aku tadi kan maksudku kan kayak kamu toh. Enggak, kamu tadi gini loh, gitu dah. Padahal sebetulnya maksudnya sama, ngomongnya salah. Salahnya di mana? Karena dipotong-potong, dicopoti mbek setan itu tadi. Jadi nerimone salah. Contoh nih, saudara sumamanya dengar khotbah gini. Saya ngomong, tapi kamu sedang ketarik sama orang sana. Kadang-kadang kan tidak dapat, tidak dengar, dapat dengar. Dong tidak dapat jadinya dapat, salah toh. Ngerti dah? Lalu kamu pulang tadi ngomong gini. Pak Yusak tadi kok ngomong gini? Enggak gitu kok. Ngomong gini kok aku dengar. Loh enggak, aku dengarnya enggak gitu loh, ribut lah. Padahal karena kue perhatianmu. Ada jalan sama suami di toko. Perhatianmu sedang kesengsembek barang. Nah nanti suamimu ngomong dengar enggak? Enggak dengar lah. Lalu kamu tanya, apa? Suamimu jawabannya apa? Siaran cuma sekali. Kamu jengkel enggak? Jengkel. Loh, gitu kok ngamuk. Loh, lalu dok jalan sudah mulai ribut. Loh, saudara tahu. Karena apa? Karena kamu kalau ngomong tidak minta pertolongan Roh Kudus. Praktekin, nanti kan luar biasa. Karena Allah sudah memberikan contoh-contoh bagaimana untuk hidup dalam damai sejahtera, sukacita. Tidak akan ada saling pengertian karena rumah tanggamu akan ada damai sejahtera. Karena Tuhan sudah berkata, damai sejahtera yang aku berikan kepadamu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera dunia cuma sementara. Kesenangannya hanya di kulit. Tapi damai yang Yesus berikan ada di hati. Tidak bisa dibeli. Tidak bisa diberikan orang lain. Tanpa melalui firman Tuhan. Tanpa engkau mengenal Tuhan lebih dalam. Kau tidak dapat diubahkan watak dan perangaimu. Maka dari itu banyak baca Alkitab. Maka engkau mendalami, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah akan nyata di dalam saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Engkau sendiri sekarang Tuhan Roh Kudus yang akan berbicara dan mengajar anak-anak-Mu. Apabila anak-anak-Mu nanti mulai praktek di rumah, Engkau sendiri yang membuktikan. Mereka akan dapat membedakan minta pimpinanmu dan tidak minta pimpinan. Supaya anak-anakmu nanti menyadari bahwa setiap firmanmu itu ya dan amin. Tidak mungkin gagal karena engkau Allah yang maha kuasa.
dari itu Tuhan, biarlah mereka membuktikan, biarlah mereka mengalami lebih dahulu, sehingga mereka dapat menjadi saksi. Terima kasih akan anugerah-Mu, kemurahan-Mu, dan kasih-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur.